Saudara sekalian semuanya, saya percaya saudara semua ada dalam penjagaan Tuhan di tengah-tengah segala kabar buruk, di tengah-tengah segala tekanan yang ada, saudara sekalian. Um, uh, di tengah-tengah barangkali kabar buruk yang kita dengar hari-hari ini, saudara sekalian. Shalom, Ibu kita, Pak Hengki, Shalom, dan di tengah-tengah segala hal yang terjadi ini, saudara sekalian, yang membuat kita beda dengan yang lain adalah kita ini punya namanya pengharapan. Ya. Nah, pengharapan itu yang menjadi kekuatan kita. Pengharapan kita dimulai dari simpel sekali. Pengharapan bahwa Tuhan itu mendengarkan doa-doa kita. Pengharapan bahwa Dia akan campur tangan dalam hidup kita. Tapi pengharapan kita itu tidak stop di sini. Pengharapan seorang Kristen itu sampai kepada kekekalan. Ya. Sebab kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, jikalau hanya di hidup ini saja kita punya pengharapan, kita orang paling malang. Jadi pengharapan seorang Kristen itu sampai kepada dunia yang akan datang. Itu sebabnya di sini kita punya pengharapan ketika nanti suatu hari kita karena suatu hal, entah karena sakit, entah karena apapun juga kita mesti menghadap Tuhan, kita tetap punya pengharapan. Dan pengharapan itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Saudara sekalian, di tengah-tengah segala kabar buruk, seorang anak Tuhan itu tetap berdiri teguh dan menyatakan kebaikan Tuhan. Itu beri kita kekuatan, saudara sekalian, dalam menghadapi tekanan begitu hebat ini. Dan di tengah-tengah segala tekanan yang ada, seorang yang percaya kepada Yesus itu akan tetap menaikkan puji dan sembahnya kepada Tuhan. Dia akan tetap menyembah Tuhan. Jadi kita punya contoh yang luar biasa sekali Alkitab, cerita klasik tentang Paulus, ya, yang lagi di dalam penjara di Kisah 16 dan memutuskan untuk tengah malam saat orang mestinya lagi tidur, ya, tengah malam saat orang semua terkapar, di situ mereka Paulus dan temannya itu memutuskan untuk nyanyi, saudara. Bayangkan nyanyi, ya. Tapi kan bukan nyanyi sembarang nyanyi, mereka nyanyi menyembah Tuhan, dan di situ muncul kekuatan. Mazmur 91, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia, dalam kesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperiakan kepadanya keselamatan daripadaku. Tentu saudara-saudara tahu yang namanya jimat, ya. Suatu benda, suatu kalimat yang diyakini bisa memberikan hal-hal tertentu bagi yang mengucapkan atau yang megang, ya. Hal-hal yang dianggap bisa memberikan yang namanya seringkali perlindungan. Ada jimat yang bisa kasihkan orang yang namanya kepercayaan, gitu ya, jadi percaya diri, ya. Ada yang memberikan wibawa, ada yang memberi kekuatan, ada yang memberikan yang namanya
kecantikan, ya. Nah, tapi yang paling sering orang cari dari jimat menurut saya adalah perlindungan. Karena saya pernah alami waktu masa kecil, ya. Waktu masih kecil dulu itu diberi jimat sama orang tua saya, ya. Kertas mantra dijat dalam satu kantong kain putih. Terus kemudian kantong mesti dibawa kemana-mana. Cuma saya sering lupa. Saya sering lupa bawa jimatnya itu. Jadi karena itu sama orang tua saya itu dibikinin satu peniti, kaitin ke peniti, nah kaitin ke kantong celana saya, nggak bakal lupa saya itu. Ya, jadi kemana-mana saya bawa jimat. Ya. Cuman untuk jimat saya ada satu pantangannya, dia tidak boleh dibawa ke toilet. Begitu dibawa ke toilet, hilang kuasanya itu. Ya nggak tahu kenapa, kelemahannya ada di situ. Ya. Nah, saya ini bawa jimatnya ke toilet berpuluh-puluh kali. Kenapa? Karena di penitiin, jadi saya ngelepasnya susah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya pikir saya langgar aja pantangannya. Jadi saya bawa bolak-balik ke toilet. Udah hilang deh itu jimat itu. Gak ada gunanya sama sekali gara-gara saya bawa ke toilet bolak-balik. Oke. Nah, di zaman begini, ya, kemajuan teknologi dan sains begitu hebat. Ternyata jimat tetap laris. Ya. Jimat tetap laris. Bahkan sampai orang yang paling tinggi sekalipun lah, ya. Kata-kata orang tuh ada juga kadang presiden, ya. Nggak tahu benar nggak ya, katanya ada presiden juga kadang-kadang masih cari jimat tuh. Kenapa demikian? Karena memang sifat manusia, naturnya manusia itu selalu mencari bantuan dan perlindungan. Itu natur kita. Karena kita menyadari keterbatasan kita, kekurangan kita sebagai manusia. Dan kita perlu sesuatu yang lebih daripada kita. Itu natur manusia. Memang barangkali mereka di barat tidak cari jimat dalam bentuk yang berupa kain-kain apa di coret-coret itu. Enggak. Tapi mereka mencari jimatnya itu dalam bentuk yang lain. Ya. Jimat mereka itu bisa saja berupa ya ilmu pengetahuan lah. Ya. Berupa ini itu ada saja. Ya. Jimat paling sederhana itu apa sih? Bawang putih digantung depan rumah buat mengusir setan, ya. Jadi sesuatu yang sederhana sekali, murah sekali, gampang ditemukan, ada di setiap rumah, namanya bawang putih. Itu ternyata bisa jadi jimat. Bahkan sesuatu yang sifatnya rohani, seperti ayat, bisa juga dijadiin jimat. Bapak Ibu kalau pergi ke Israel ya, nginep di hotel. Nah, coba lihat aja di hotel itu, tiap pintu kamar. Itu di ambang pintu pasti ada sesuatu yang ditaruhnya melintang. Okay? Ya. Itu namanya mezuzah. Ya. Mezuzah. Mezuzah itu apa sih? Mezuzah itu ya itu hiasan yang terpasang itu. Tapi begini, itu isinya apa mezuzah itu? Mezuzah itu diisi dengan ayat dari Ulangan pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-11. Itu dimasukkan ke dalam alat itu, mezuzah itu. Ya. Jadi dipasang di setiap pintu rumah sebagai pengingat supaya orang hidup menurut firman Tuhan. Tapi lama-lama mezuzah itu menjadi jimat. Ya. Kalau ada hiasan itu, berarti ada perlindungan Tuhan. Demikianlah pola pikirnya, ngacoknya itu di situ, ya. Nah, saya pengen bilang begini, Mazmur 91 itu seringkali dijadiin jimat sama orang Kristen. Jadiin jimat, ya. Kalau sering dibacain, sering didengungin gitu ya. Kalau itu dibacain terus, maka kita percaya akan ada perlindungan. Ya. Sebenarnya bagusnya zaman sekarang itu direkam aja di handphone, terus diputer. Ya. Ada orang yang percaya penyembahan melindungi. Jadi di rumahnya itu ada lagu penyembahan 24 jam sehari. Bahkan sepanjang tahun lagu di rumahnya nggak boleh dimatiin. Ya. Oh ya? Ya. Terus kok dia pergi
keluar kota, keluar negeri, ya sama aja. Ya, tetap aja itu lagu mesti nyala terus dan dia akan ngecek. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tentu ada yang namanya mengklaim janji Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Daniel. Daniel itu berdoa dan dia klaim janji Tuhan bahwa Tuhan sudah janji 70 tahun pembuangan ke Babilonia, kalau 70 tahun akan dibawa kembali. Nah, itu dia klaim janji Tuhan. Tapi itu adalah bicara hal yang jelas tanpa persyaratan. Setelah kalian dibuang 70 tahun, nanti aku bawa kalian kembali ke tanah yang dijanjikan itu. Ya. Tapi jangan sembarang mengklaim. Maksud saya begini. Baca Mazmur 91 itu jadi tenang. Oke, ya. Jadi kita merasakan ada suatu perlindungan. Tapi jangan sampai ketenangan kita itu tenang yang palsu. Kenapa demikian? Saya coba bawa kita melihat Mazmur 91. Mazmur 91 berikan kepada kita gambaran suatu dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan bahaya. Ya. Pemazmur ini menggambarkan situasinya di dalam dunianya pemazmur itu ada penyakit sampar ya, yang berbahaya sekali. Ya. Ada penyakit sedang bergejolak ya, dan sampar itu cepat sekali menular. Lalu ada malam-malam yang menakutkan bagi si pemazmur. Lalu ada panah yang terbang di waktu siang. Jadi ada perang. Jadi panah mencari sasaran. Ya. Lalu dunia pemazmur ini ada malapetakanya. Dia sebut tadi. Ada tulah. Ada tulah itu berarti kan seperti sesuatu malapetaka. Okay? Ya. Lalu ada ular dan singa. Gambaran bahaya. Gambaran kuasa kegelapan. Jadi ini suatu dunia yang kacau balau. Penuh dengan bahaya. Penuh dengan penyakit. Ada perang di situ, ada krisis di situ, ada kuasa gelap di situ. Suatu dunia yang penuh bahaya dan kekacauan. Nah, kalau kita baca dengar kata-kata ini, ada penyakit sampar lah, ada bahaya, macam-macam. Kita pikir si pemazmur ini sedang gambarkan dunia tahun 2021. Ya. Varian Delta yang muncul pertama kali di India. Itu ternyata di Israel itu membuat vaksinnya Pfizer yang semula efektifnya itu 90 sekian persen. Itu ternyata turun tinggal 64%. Ya. Yang sudah 2 kali divaksin dengan Pfizer pun ternyata tetap kena dengan varian Delta. Ya. Kemungkinan krisis ekonomi itu membayang-bayangi dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Amerika mencetak uang terlalu banyak. Dolarnya dicetak terus. Ya. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Ya. Miliar-miliar dolar tiap bulan dicetak. Ya. Sehingga ini akan membawa sesuatu krisis yang nggak akan bisa dihindari. Ya. Cepat atau lambat, krisis ekonomi dunia akan terjadi. Ya. Nah, tetapi kita nggak bicara krisis ekonomi dunia. Kita bicara krisis ekonomi pribadi. Di Indonesia, dalam setahun saja pandemi ini, sudah hampir 10 juta orang nganggur. Barangkali lebih, kita nggak tahu. Ya, tapi ini angka dari Kompas, hampir 10 juta. Kemudian jumlah orang miskin, ya, yang tahun-tahun lalu berhasil ditekan, sekarang sudah mencapai kembali 2 digit 10%. Ya. Banyak orang susah, banyak orang di PHK, banyak orang gajinya dipotong, banyak orang kehilangan bisnis. Nah, bagaimana manusia menghadapi kehidupan yang penuh gejolak dan bahaya ini di tahun 2021? Mari kita lihat COVID ya. COVID ini menunjukkan manusia ada beberapa macam. Macam yang pertama, namanya COVIDiot. COVIDiot itu apa? COVID campur idiot. Jadi satu. Namanya COVIDiot. Yaitu orang sudah tahu dirinya positif COVID, masih jalan-jalan, masih pergi ke mall, masih makan di restoran, udah tahu dia positif, bisa nularin orang, masih juga jalan-jalan, masuk restoran, pergi ke mall. Itu namanya COVIDiot. COVID idiot. Ya. Itu istilahnya, ya. Itu yang pertama.
Tipe manusia kedua adalah tipe orang pasrah. Diwakili oleh mereka yang tetap saja keluar rumah. Kenapa? Karena kalau nggak keluar, nggak makan. Kita kasihkan contoh mereka, contoh lah para driver Gojek, ya, Grab dan lain sebagainya. Mereka itu adalah tulang punggung dalam hidup manusia sekarang di kota besar. Bayangkanlah sekarang kita ini kalau tidak ada mereka yang antar makanan dan lain sebagainya, seperti apa kehidupan manusia di kota besar, terutama Jakarta. Ya, nah ini orang yang sudah pasrah. Dia bilang kenalah, ya udah, habis gimana? Ya, itu orang pasrah. Ada kelompok namanya orang nekat. Orang nekat itu seperti apa sih? Contoh, orang di India, saya punya fotonya. Ibunya ini di rumah sakit, positif COVID, dan tidak ada kekurangan oksigen, nggak ada oksigen. Tahu nggak si anaknya ngapain? Anak perempuannya 2. Mereka berdua gantian memberikan pernafasan buatan kepada mama mereka yang positif COVID. Mereka tempelin mulut mereka ke mulut mama mereka dan tiupin nafas. Itu nekat. Lalu kemudian ada tipe orang yang bosan hidup, yaitu mereka yang masih kumpul-kumpul dan makan-makan, kerumunan. Ya. Lalu yang terakhir, ada orang berani, ya, yaitu diwakili oleh para nakes. Orang berani. Ya. Nah, tadi saya pernah nonton video satu. Ya. Para petugas nakes ini mendatangi satu rumah yang di dalamnya itu ada orang lagi sakit, orang suami istri, anak mereka masih kecil, nggak bisa urus diri sendiri, orang tua nggak bisa ngurus anak. Ya. Nah ini para nakes datang. Begini, sekalipun para nakes ini berani dan terlatih, tetap saja mereka pakai namanya APD. Ya, tetap saja pakai namanya APD. Ya. Jadi masih ada perhitungannya, berani tapi ada perhitungan. Manusia itu mencari perlindungan, saudara-saudara sekalian. Ya. Dari kita bisa bicara awal sekali lah ya, manusia menyadari kekurangannya. Maka manusia menciptakan namanya baju, melindungi diri sendiri. Dia rasa ada yang kurang, ya, menghangatkan ini. Lalu kemudian membangun namanya rumah. Tapi manusia butuh lebih daripada sekedar baju dan rumah saja. Ya. Dia perlu perlindungan lebih lagi. Mark Zuckerberg yang punya Facebook, tahun lalu, tahun 2020, biaya perlindungannya dia untuk melindungi dia saja itu adalah 23, sekian juta dolar. Kalau kita rupiahkan, angkanya itu sekitar 340 miliar. 1 tahun untuk perlindungan dia dan istri anaknya. Jadi setiap hari dia perlu 1 miliar rupiah. Setiap hari. Tidak kenal hari libur, nggak kenal yang namanya hari Minggu, tanggal merah, nggak kenal hari raya, nggak kenal. Pokoknya tiap hari 1 miliar mesti dikasihkan untuk melindungi namanya Mark Zuckerberg. Jadi saudara sekalian, manusia mencari perlindungan. Tapi semua kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber perlindungan yang terbaik. Maka kata Mazmur 91 ayat 2, katanya orang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu, begini saudara sekalian, setelah si pemazmur mengatakan Tuhan itu tempat perlindungan dan kubu pertahanan, terus dia kasih list, dia kasih daftar apa saja perlindungan yang diberikan Tuhan buat kita. 1, dilindungi kita dari penyakit. Nomor 2, dari serangan. Ya. Nomor 3, dari kuasa kegelapan. Lanjut terus. Ya. Nah, kita tahulah ada banyak sumber perlindungan. Ya. Ada orang anggap uangnya bisa melindungi dia, koneksinya, kedudukannya bisa melindungi dia. Ya. Tapi pemazmur itu menyebut Tuhan dengan nama yang khas. Dia bilang Tuhan itu yang maha tinggi, Elyon. Kemudian yang maha kuasa, El Shaddai. Ya. Demikian tingginya Tuhan itu sehingga tidak terjangkau. Demikian kuasanya sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Jadi Tuhan itu adalah kategori tersendiri, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga.
Nah, kalau kita bicara tentang uang, saudara sekalian, uang itu bisa berikan perlindungan, menjadi pegangan banyak orang, macam-macam. Bisa beli pistol, bisa beli pengawal, ya. Nah, masalahnya, saudara-saudara sekalian, ya, adalah begini, bahwa uang itu gampang terbang, gampang pergi, uang itu terbatas. Memang dalam kasus tertentu, uang itu bisa melindungi. Dan saya rasa itu justru yang bahaya. Karena dengan demikian, orang akhirnya mengandalkan uang yang sebenarnya tidak bisa diandalkan. Ya. Uang itu tidak bisa menghindari orang mati. Ya. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu tempat perlindungan yang terbaik buat kita. Tapi tolong ingat baik-baik bahwa perlindungan yang Tuhan berikan di Mazmur 91 itu ada syaratnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sudahkah saudara memenuhi syarat itu? Sebab banyak kita terlena, terpaku, terfokus pada janji Tuhan, dan kita tidak perhatikan syaratnya itu. Banyak orang menjadi kecewa. Ya. Tuhan itu tidak seperti iklannya. Diskon 90%. Terus ada kecil-kecil di bawah sana. S dan K berlaku. S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. T&C, Terms and Conditions. Ya. Nah, itu ditulis kecil-kecil. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan itu beda. Dari awal sekali, dia sudah bilang, ini syarat dan ketentuannya. Ya. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya. Ya. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi, kalau saudara-saudara menemukan di sini, itu semua bicara tentang syarat. Ya. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya. Terus kemudian, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Ya. Jadi kita yang membuat. Ya. Kemudian hatinya melekat kepadaku. Hati mesti melekat kepada Tuhan. Ya. Aku akan membentengnya sebab mengenal namaku. Kita mesti mengenal nama Tuhan. Jadi perlindungan yang luar biasa ini hanya terjadi kalau ayat 1 itu, kalau saudara duduk dan bermalam. Duduk dan bermalam. Kalau dalam kitab bahasa Inggris, saudara temukan bahwa ayatnya itu adalah dwell. Ya. Dwell itu artinya berdiam. Jadi saudara-saudara sekalian, perlindungan di Mazmur 91 tidak akan terjadi kalau saudara cuma mampir. Saudara cuma mampir dalam lindungan yang maha tinggi. Apa artinya mampir? Mampir itu adalah cuma lewat sebentar. Ya. Cuman ngomong apa kabar sebentar, halo, terus pergi, itu namanya mampir. Nah, kalau orang cuma mampir dalam lindungan yang maha tinggi, nggak akan terima perlindungan. Hanya mereka yang duduk dan bermalam. Ya. Duduk dan bermalam, baru berlaku perlindungan itu. Jadi pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, sudah saudara duduk dan bermalam? Ya. Itu yang menjadi kuncinya. Jadi orang jangan kemudian mengeluarkan ayat ini dan kemudian kalau ada masalah protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak melindungi dan lain sebagainya. Okay. Nah, saudara terkasih, duduk itu bukan berdiri. Duduk itu bukan berdiri. Duduk itu artinya nggak pindah-pindah. Ya. Orang yang duduk nggak bisa pindah. Orang kalau pindah itu mesti berdiri. Duduk itu nggak bisa pindah. Ya. Duduknya itu di tempat persembunyian. Ini adalah gambaran keintiman dengan Tuhan. Jadi intinya, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kita ini merindukan dan mengharapkan perlindungan Tuhan, maka kita perlu sadar juga, ya betul juga ini, ada uang kalau sudah ada kena COVID sekarang, tidak ranjang sama sekali, uang nggak berlaku. Ya. Oke, ada orang mau bayar 1M, asal ada ranjang di ICU. Wah, itulah keadaannya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita penuhi syaratnya, baru kita boleh bilang, Tuhan, aku sekarang klaim janji Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ya, gimana cara kita bisa tahu
kita sudah memenuhi syarat Tuhan tersebut. Ya. Orang itu tidak duduk dan bermalam dalam lindungan yang maha tinggi pada saat krisis terjadi. Ya. Dia mesti sudah bangun suatu hubungan dengan Tuhan sebelum krisis. Sekalipun bagus juga sih kalau krisis orang cari Tuhan, itu sering terjadi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang ingin suatu perlindungan, kalau istilah saya ini vaksinasinya ini, vaksin dari Tuhan, diberikan buat kita saudara sekalian. Maka kita itu jangan sudah krisis, baru nyari vaksin. Vaksinnya itu sebelumnya. Sebelum ada berbagai masalah. Sebelum bahaya datang. Sebelum krisis terjadi, kita sudah divaksin. Seperti apa itu? Begini saudara sekalian. Kalau saudara itu hanya Kristen pada hari Minggu saja, itu namanya mampir. Kalau saudara langgar terus prinsip Tuhan, ketika kerja, ketika bisnis, itu namanya mampir. Mampir adalah berdoa kalau hanya kena masalah aja, kalau nggak masalah nggak berdoa. Ya. Mampir adalah ketika saudara hidup hanya buat diri sendiri saja. Ya, nah, itu namanya mampir, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi kita ini jangan mampir, kita ini mesti duduk dan bermalam. Ya. Yaitu saudara itu membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara berikan waktu untuk mencari Tuhan, duduk dekat dengan Tuhan. Ya. Sehingga berlakulah apa yang dinyatakan itu. Ya. Jadi saya memutuskan untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya. Saya memutuskan untuk mencari Tuhan. Saya berikan waktu buat Tuhan dalam hidup saya. Saya berikan kesempatan buat Tuhan bicara kepada saya. Itu namanya saya itu duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya tidak mampir. Ya. Saya sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lakukan hal tersebut, maka perlindungan itu terjadi buat saudara dan saya. Ya. Nah, ini bukan mengatakan bahwa kalau orang yang dekat dengan Tuhan, terus dia nggak pernah bisa sakit. Enggak loh saudara-saudara sekalian. Ya. Mazmur ini adalah bicara tentang hal yang sifatnya umum. Ya. Kalau begini, ini begini. Itu prinsip yang terjadi. Oke. Jadi, saudara-saudara jangan bertanya, kalau demikian kenapa ada pendeta kok bisa meninggal karena COVID? Ya. Berarti pendetanya nggak dekat dong sama Tuhan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu hal seperti demikian, saudara sekalian. Ada orang waktunya sudah tiba untuk jumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Nah, kalau yang namanya meninggal itu, maka kita jangan menghakimi, oh kalau meninggal karena COVID berarti imannya kurang bagus, hidupnya nggak beres. Nggak begitu. Ya. Nah, itu seringkali orang kayak gitu. Ketika Pontius Pilatus itu membunuh sekian ribu orang Yahudi. Orang Galilea terutama dia bunuh. Ya. Itu yang bikin heboh. Ya. Kemudian ada menara Siloam jatuh, banyak orang mati. Orang datang kepada Tuhan Yesus. Bapak komentar, mungkin bilang, kalian jangan pikir ya, bahwa yang mati itu orang jahat, orang berdosa. Ya. Kita nggak boleh begitu, saudara sekalian. Jadi tidak menghakimi orang. Tidak mengatakan, waduh dia kalau begini mati karena COVID, pasti dia memang dosanya banyak. Nggak boleh gitu. Ya. Saudara yang sakit COVID itu juga tidak harus kemudian melihat ini sebagai suatu aib, berarti saya kurang iman. Enggak sama sekali. Banyak hal bisa terjadi, kita nggak tahu, saudara sekalian. Ya. Jadi karena itu ketika saya Februari lalu, itu waktu tes PCR, ditemukan saya positif. Apa yang saya lakukan? Saya WA ke orang-orang dan kasih tahu, hey, kita kan ketemu minggu lalu. Saya kasih tahu ya, tes saya ini positif nih. Ya, jadi tolong Anda cek ya, pastikan Anda nggak apa-apa. Nah, jadi kita nggak usah malu ya, mengakui hal tersebut. Tidak usah malu kalau sakit, kalau ada kelemahan. Itu hal yang biasa, saudara-saudara sekalian. Ketika di sorga nanti kita semua sempurna. Tapi Mazmur 91 itu bicara prinsip secara umum. Ya, inilah yang terjadi kalau seseorang itu berlindung dalam Tuhan, dia akan terlindungi. Dan itu memang terjadi. Tapi bukan berarti tidak ada pengecualian. Ya, satu dua yang terjadi yang berbeda dengan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena kita tidak hidup dalam dunia yang 100% ideal. Things happen.
Jadi karena itu bahwa ada banyak orang di kiri kanan kita yang kita dengar positif, yang seperti itu beritanya sekarang semakin banyak, saudara-saudara sekalian. Dulu masih jauh, sekarang tiba-tiba kita temukan bahwa orang yang positif sekarang itu orang yang dekat dengan kita dan barangkali bisa jadi orang dalam rumah kita. Dalam situasi begini, saudara-saudara sekalian, kita ingin datang ke hadapan Tuhan dan memohonkan perlindungan Tuhan dinyatakan. Jadi doa kita tidak hanya buat mereka yang sakit, tapi mereka yang serumah dengan yang sakit. Ya. Sehingga oleh karena perlindungan Tuhan, maka kita semua akan dijauhkan dari paparan penyakit ini. Ya. Nah, saudara terkasih, karena itu kita pengen datang bersama dengan saudara-saudari kita seiman di seluruh Indonesia, barangkali di luar Indonesia juga, dan program daripada GBI untuk kita datang ke hadapan Tuhan dan kita akan memohonkan doa kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita meyakini ketika kita menyembah Tuhan, maka ada kuasa dinyatakan atas hidup kita, ya. Mari kita jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, ya. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, perlindungan akan diberikan buat kita, saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengklaim Mazmur 91, terjadilah atas seisi rumah saya. Ya. Nah, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akan naikkan satu nyanyian, saudara sekalian. Setelah itu kita akan berdoa, ya. Ketika berdoa nanti, saudara, jika mau titip nama-nama tertentu, saudara ketik, saya akan bacakan namanya, sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Dan kita tahu persis. Sekalipun saya nggak kenal orang itu, tapi Tuhan ada di sorga. Dia tahu persis. Ya. Di Amerika Serikat mereka banyak membuat riset test tentang kekuatan doa. Ya. Nah begini, dalam satu tes, sekelompok orang itu dibagi dua, orang sakit ya. Sebagian didoakan, sebagian nggak didoakan. Ternyata hasilnya nggak ada. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang sakit didoakan sekelompok orang Kristen dengan orang nggak didoain. Hasilnya sama aja. Kalau demikian percuma dong didoain. Begini, mesti tanya dulu yang doain Kristen macam apa. Ketika dicek, ternyata para dokter riset itu menyuruh yang doa itu sekelompok orang aliran sesat. Ya, saya lupa nama panjangnya. Tapi itu orang-orang yang bahkan tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, tapi Kristen ngakunya. Orang-orang yang dianggap sebagai aliran sesat yang ngaco banget disuruh doain. Tidak percaya mujizat, nggak percaya kesembuhan, suruh doa. Ya ngaco lah hasilnya lah. Tapi sudah akan temukan bahwa ada riset demi riset yang menunjukkan bahwa kuasa doa itu luar biasa, sekalipun yang berdoa tidak kenal dengan yang didoakan. Jarak jauh. Terjadi perubahan, itu ada terdokumentasi dengan baik. Ya. Terdokumentasi dengan baik. Kuasa doa, jarak jauh, tidak kenal orangnya. Ketika kita doa kepada Tuhan Yesus, maka kuasa menjamah orang yang didoain itu. Terjadi perubahan dalam diri mereka yang didoain. Sangat jelas terlihat. Saya punya hasil risetnya yang menunjukkan hal demikian. Jadi mari kita berdoa dengan penuh iman dan percaya, saudara sekalian, bahwa ketika kita berdoa terjadi sesuatu. Ya, Tuhan akan bekerja, akan menyatakan kuasa dan berkatnya. Ya, jadi sebelum kita berdoa, kita datang ke hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan menyatakan perlindungannya